Baik, kita masuk surat baru. Setelah surat Al-Anfal, kita masuk surat At-Taubah. Surat At-Taubah namanya banyak. Ada yang menyebut, para ulama menyebut nama surat Taubah itu banyak sekali. Ada yang menyebut namanya surat Baro'ah. Ada surat Muba'tharoh. Ada surat Mukhziyah. Surat Fadhihah. Al-Muthirah. Banyak nama-nama. Tapi selama ini yang masyhur dan kita hafal adalah surat Taubah atau surat Baro'ah. Ada salah satu sahabat Nabi Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa innakum tusammunaha surata At-Taubah. Kau beri nama surat Taubah. Wa innama hiya suratul adzab. Di situ adalah engkau beri nama surat Taubah, tapi sebetulnya di dalamnya isinya adalah tentang kisah azab, hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menentang Allah dari kaum musyrikin. Adapun di dalam surat At-Taubah ini tidak ada bismillahnya, tidak seperti surat-surat yang lainnya. Kenapa tidak ada bismillahnya? Di dalam penulisan bismillah, kan bismillah adalah di dalam ulama kita mazhab Imam Syafi'i, bismillah adalah disepakati. Bismillah adalah dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah bagian daripada surat-surat di dalam Al-Quran, termasuk di dalam Al-Fatihah. Bismillah adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Hanya di dalam surat Al-Baqarah tidak ada bismillahnya. Adapun tidak adanya bismillahnya dalam surat Al-Baqarah, surat Baro'ah, surat Taubah. Di dalam surat Taubah atau surat Baro'ah tidak ada bismillahnya, karena memang begitulah petunjuk dari baginda Nabi SAW. Sehingga dengan demikian ada yang menduga bahwa surat Baro'ah ini adalah masih bagian daripada surat Al-Anfal. Karena tidak ada karena bismillah kan dianggap sebagai pemula, sebagai surat menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab yang lainnya pemisah antara surat dengan surat. Selain mazhab Imam Syafi'i mengatakan bismillah bukan dari bagian Fatihah. Maka ada orang sholatnya nggak pakai bismillah adalah mengikuti ulama. Asalkan ngikut ulama sah. Lah kok surat Baro'ah tidak ada? Nah, diduga ini adalah surat Al-Anfal, tapi yang betul adalah surat Baro'ah sendiri, surat Al-Anfal adalah sendiri. Nah, kalau kita amati ceritanya nanti, kalau surat Al-Anfal itu cerita tentang bagaimana di dalamnya disebutkan tentang perjanjian-perjanjian. Setelah terjadi peperangan, mulai dari perang Badar dan lainnya, terjadi perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dan orang di luar Islam. Kemudian di dalam surat Baro'ah ini adalah Baro'ah, melepas perjanjian itu. Karena di antaranya ada orang-orang kafir yang memang sudah tidak menepati janji, melanggar dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada Fathu Makkah, kemenangan kaum muslimin. Baginda Nabi sudah bisa, kaum muslimin sudah berada di kota Makkah kembali dan kemenangan pada kaum muslimin. Kemudian juga ada perintah dari Allah agar Masjidil Haram itu dibebaskan dari orang-orang yang tidak beriman. Sehingga saat itulah perjanjian-perjanjian yang pernah diadakan diberi waktu oleh Rasulullah, mereka diberi waktu untuk memikirkan selama 4 bulan. Dan setelah itu nggak ada lagi perjanjian. Pilihannya adalah beriman dan tidak beriman, atau tidak masuk ke Masjidil Haram. Karena dilarang masuk Masjidil Haram. Sampai hari ini tidak boleh. Orang di luar Islam tidak diperkenankan memasuki Masjidil Haram. Maka makna Baro'ah ini adalah terbebas, terlepas dari perjanjian, artinya nggak boleh lagi sudah. Dan Islam memberikan rambu-rambu seperti itu tidak spontan, tapi perlu proses, dikasih waktu 4 bulan seperti disebutkan dalam ayat ini nanti dalam surat Baro'ah. Kemudian di dalam
surat Baro'ah atau surat At-Taubah, karena di dalam mushaf tidak ditulis bismillah, maka kalau Anda membaca surat Baro'ah pun tidak perlu dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita tahu bismillah adalah segala kebaikan. Dengan bismillah adalah dianjurkan baca bismillah untuk segala kebaikan. Akan tapi di dalam surat Baro'ah Anda pun tidak perlu membaca bismillah, mengikuti yang ada di dalam mushaf, karena ini petunjuk dari Rasulullah. Hikmah dibalik tidak ditulisnya bismillah ini, yang jelas tidak ditulisnya bismillah karena Nabi tidak memerintahkan seperti itu. Hikmahnya kenapa sih kok begitu? Namanya hikmah bukan karena itu, tapi hikmah itu dicari-cari oleh para ulama. Ngomong apa para sahabat Nabi kok tidak ada bismillahnya? Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas tanya kepada Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, kok nggak ada bismillahnya, kenapa? Dijawab, karena bismillahirrahmanirrahim, sebab bismillahirrahmanirrahim adalah aman. Di dalamnya adalah keamanan. Disebutkan sifat Allah yang Maha Pengasih. Sementara Baro'ah di situ adalah dengan terjadinya peperangan, kisah peperangan, dan dihentikannya perjanjian-perjanjian. Maka sangat tepat kalau tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Sayyidina Sufyan Ibn Uyainah juga mengatakan bahwasanya tidak ditulisnya bismillahirrahmanirrahim ini karena bismillah adalah sangat sesuai dengan rahmat Allah, sementara kisah di surat Baro'ah ini adalah hukuman kepada orang-orang yang membangkang dan tidak mau dengan Islam. Itu hikmahnya. Akan tapi yang jelas tidak adanya bismillahirrahmanirrahim dalam surat Taubah atau surat Baro'ah adalah karena Nabi tidak memberikan petunjuk. Kemudian di sana kan ada pembahasan bagaimana hukum baca bismillah. Membaca bismillah di setiap awal surat adalah dianjurkan sunnah, kecuali di dalam sunnah. Tapi di dalam mazhab Imam Syafi'i karena surat Al-Fatihah bismillah adalah bagian dari bismillah, maka harus, ini perbedaan. Kemudian di dalam surat Baro'ah sendiri tidak disunnahkan, bahkan seperti disebutkan para ulama, makruh membaca bismillah di awal surat Baro'ah, tidak sampai derajat haram. Kemudian jika ada orang membaca Al-Quran di tengah-tengah surat selain Baro'ah, boleh dengan bismillah. Bahkan sebagian mengatakan masih tetap sunnah akbar. Haji akbar adalah haji, haji ashar adalah umroh. Haji kecil namanya umroh, haji akbar adalah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Baik, ini adalah seputar surat Baro'ah. Kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikina fasihu fil ardi arba'ata ashhuri wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirina wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari anna allaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Innal ladzina ahadtum minal musyrikina thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahada fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Bara'atu minallahi wa rasulihi. Bara'ah bebas. Bara'ah artinya bebas dari Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Pembatalan perjanjian dengan orang-orang musyrik waktu itu, perjanjian untuk berdamai karena banyak pelanggaran dari mereka, pengkhianatan dari mereka. Kemudian setelah itu, dan memang kaum muslimin waktu itu sudah menguasai kota Mekah, maka akan dibuat ketegasan agar mereka tidak lagi memasuki kota Mekah yang sebelum-sebelumnya adalah kaum muslimin tidak boleh masuk kota Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Kemudian di saat ini kaum muslimin akan melaksanakan ibadah haji dan sudah menguasai,
maka kaum muslimin tidak ingin melakukan haji bersama-sama orang kafir, karena mereka pun juga masih melakukannya. Hanya budaya mereka kalau melakukan ibadah haji adalah dengan telanjang bulat, dan ini kan mengganggu kaum muslimin, maka harus stop. Maka baroah ini mereka tidak boleh lagi perjanjian-perjanjian yang memperkenankan mereka untuk masuk akan dilarang, akan dihentikan. Jadi mereka tidak boleh masuk. Jadi mereka itu kalau haji, dalam ayat di surat Al-Baqarah disebutkan bagaimana kalau mereka melaksanakan ibadah haji itu telanjang dengan siul dan bertepuk tangan, bersiul, tepuk tangan, telanjang bulat, laki perempuan, karena alasannya baju ini pernah digunakan untuk bermaksiat, maka nggak pantas untuk tawaf di rumah Allah, maka baju harus tinggal. Nah ini kan mengganggu kaum muslimin, sehingga dihentikan. Mereka tidak boleh lagi melakukan yang demikian itu, kecuali masuk Islam baru boleh. Minallahi wa rasulihi, ini adalah dari Allah dan utusannya. Artinya untuk kaum muslimin semuanya harus tahu ini, bahwasanya perjanjian-perjanjian yang selama ini ada perkenan untuk mereka keluar masuk kota Mekah sekarang ditiadakan lagi. Ilalladzina ahadtu minal musyrikin, dari mereka yang memang ada perjanjian antara kalian kaum muslimin dan mereka orang-orang, kalian wahai kaum muslimin dan mereka orang-orang musyrik, sekarang sudah nggak ada lagi. Maka katakanlah wahai kaum muslimin kepada mereka, fasihu fil ardi arba'ata asyurin, diperkenankan 4 bulan untuk berfikir. Mereka untuk berfikir 4 bulan, suruh memilih masuk Islam atau meninggalkan atau hengkang. Kenapa? Mereka nggak bisa lagi diajak berdamai, urusan-urusan banyak pelanggaran-pelanggaran mereka lakukan, dan juga akan mengganggu ibadah kaum muslimin. Fasihu fil ardi arba'ata asyurin, mereka diizinkan, fasihu, pergilah kau, bebaslah engkau berada di tempat ini, di Mekah waktu itu selama 4 bulan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum khairu mu'jizillah wa annallaha muhzil kafirin, dan ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan mampu melawan azab Allah, melawan hukuman Allah. Artinya ini kabar kepada kaum muslimin bahwa kemenangan adalah ada pada kaum muslimin, dan tidak usah ragu. Kaum muslimin tidak usah ragu. Kekuatan sebesar apapun yang mereka kerahkan tidak akan bisa mengambil alih kembali Makkah. Tidak akan bisa. Ghairu mu'jizillah, nggak akan mampu melawan Allah mereka itu. Bahkan wa anallahu muhzil kafirin, dan Allah akan menghinakan orang-orang kafir, dihinakan di dunia dan dihinakan di akhirat. Sehingga yang mau tidak patuh dia akan terhina di dunia, belum lagi nanti di akhirat akan dihinakan oleh Allah dengan hukuman yang amat pedih. Kemudian ini adalah perjanjian kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat tersebut, yang sudah ada perjanjian, artinya pembatalan perjanjian. Dan itulah indahnya Islam, jika ingin membatalkan perjanjian memberi kesempatan, bukan langsung dibatalkan seperti selama ini. Perjanjian kaum muslimin dengan orang Yahudi dan Nasrani ada di Madinah, tiba-tiba diganggu, dirusak. Tapi Islam tidak, ingin membatalkan perjanjian, dan pembatalan perjanjian harus dari yang membuat perjanjian. Dan kaum muslimin yang membuat perjanjian, maka kalau ingin membatalkan memberi tempo. Diberi tempo 4 bulan. Aku beri tempo 4 bulan, masih aku perkenankan, tapi setelah itu nggak ada lagi. Pilihanmu tobat, masuk Islam, atau meninggalkan tempat, hengkang, dan tidak boleh berada di tempat ini. Ini adalah pertama seperti itu. Ini adalah di awal perjanjian, awal pembatalan perjanjian. Kemudian pas datang musim haji, sebelum musim haji berarti ada Dzulqa'dah, ada Syawal. Jadi turunnya di bulan Syawal ini. Ayat ini di awal Syawal. Di Syawal. Di Syawal itu ada berita semacam itu. Kemudian diumumkannya ini. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi. Baru diumumkan untuk semua manusia. Bukan saja orang yang berada di sekitar Mekah, sampai hari ini pun lihat, Amerika, Belanda, Inggris dan sebagainya nggak boleh masuk. Dari zaman itu, mulai dari Hajjil Akbar diumumkan semuanya tidak boleh masuk. Sampai hari ini pun tidak diperkenankan. Dan nggak boleh masuk di hudud haram, itu batasnya.
Wa adzanu minallahi wa rasulilan nasi, kepada semua manusia, bukan saja orang-orang yang pernah punya perjanjian, tidak, akan semua kaum yang tidak beriman harus mendengar ini. Yaumal hajjil akbari, waktu terjadi haji akbar, yaitu haji. Jadi haji ada haji kecil, ada haji besar. Haji kecil adalah umrah, haji akbar adalah haji beneran. Ya, haji itu yang haji ada wukufnya di Arafah, itu haji akbar. Annallaha bari'um minal musyrikina, sudah, orang musyrikin tidak diperkenankan di situ. Bari, bebas, dibebaskan. Maksudnya Anda ada perjanjian, nggak boleh lagi ke tempat tersebut. Minal musyrikina, dengan orang-orang musyrik. Wa rasuluh, dan Rasulullah pun cuci tangan bebas. Maksudnya nggak ada perjanjian lagi, mereka harus mematuhi, nggak boleh tidak. Karena kaum negerinya sudah negeri kaum muslimin. Tidak boleh masuk, tidak boleh macam-macam. Wa in tubtum fa huwa khairul lakum. Nah, bagi mereka yang bertobat dan yang banyak bertobat. Bersama berjalannya waktu mereka berfikir masuk Islam. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum, jika kalian tobat maka itu yang terbaik untuk kalian semuanya. Wa in tawallaitum, kalau enggak mau berpaling apalagi nentang, fa'lamu, ketahuilah, annakum ghairu mu'jizillah, kau enggak akan mampu melawan Allah. Ini sudah keputusan dari Allah. Kabar gembira, kabar kemenangan akan dimiliki kaum muslimin. Kalau membangkang akan rugi sendiri. Wa basyiril ladzina kafaru, beri kabar. Kalimatnya basyir, bisyarah kan kabar gembira mestinya. Tapi justru untuk merendahkan kalimatnya basyir. Beri kabar yang mengembirakan untuk mereka orang kafir. Apa kabar gembiranya? Hukuman. Kabar gembiranya hukuman. Basyiril, beri kabar kepada mereka orang-orang kafir bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yanqusukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahada. Hanya ada beberapa orang-orang kaum musyrikin yang memang punya perjanjian dengan kaum muslimin, cuman waktunya itu masih ada dan mereka selama ini tidak ada pelanggaran. Dan Islam masih memperhatikan. Bagi kaum-kaum yang belum beriman dari kaum musyrikin, yang memang sudah ada perjanjian untuk tidak saling memerangi dengan kaum muslimin, dan mereka mematuhi, tidak merongrong, mereka lam yanqusukum syai'a, tidak melanggar, walam yudhahiru alaikum, tidak menolong orang-orang yang memusuhi Islam. Ada dia tidak memusuhi tapi menolong orang musuh Islam, sama. Kalau seperti itu batalin semuanya. Tapi Islam tidak mengingkari janji. Kalau ada perjanjian dengan sekelompok kaum musyrikin yang mereka patuh, ada kabilah-kabilah yang patuh dengan Rasulullah, ada perjanjian patuh, tapi perjanjiannya kok masih ada, tidak 4 bulan, misalnya anggap saja 8 bulan. Dikatakan dalam Al-Quran bahasanya biarkan sampai selesai, nggak boleh kita. Wong dia nggak melanggar kok, dia baik-baik kok, dia patuh, dia kurang di dalam mematuhi peraturan undang-undang perjanjiannya kok. Maka dalam Al-Quran disebutkan fa'atimu ilaihim ahdahum, sempurnakan kepada mereka sampai perjanjiannya selesai. Ila muddatihim, kepada waktu yang sudah mereka sepakati dengan kaum muslimin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Lah, ini pendidikan indahnya Islam. Bahkan disanjung oleh Allah, kalau kamu enggak curang itu berarti orang bertakwa. Jadi curang kepada orang kafir pun enggak boleh. Jangan mentang-mentang orang kafir boleh dicurangi, boleh dijahatin. Ada aturannya. Perang memang sudah kesepakatan untuk saling perang. Tapi kalau nggak dalam suasana aman tiba-tiba ngebom, nggak boleh kita. Mengganggu orang kafir nggak boleh. Tetangga kita yang Nasrani kita ambil hartanya juga nggak boleh. Justru kalau kita memperhatikan hak-hak mereka, itu namanya bertakwa, kita takut kepada Allah. Sehingga disanjung oleh Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, yang masih memperhatikan perjanjian dengan mereka, yang mereka memang orangnya patuh, tidak melanggar, maka tergolong orang muslim yang bertakwa. Dan masalah wafa' bil uhud ini adalah ciri orang beriman, memenuhi janji. Memenuhi janji itu adalah tanda orang beriman, tanda orang yang dia punya amanat. Begitu sebaliknya ada orang kalau sudah nggak bisa memenuhi janji, na'udzubillah, bahkan alamat nifaq.
Dengan orang di luar Islam pun bagaimana? Allah mengajarkan, jika engkau memenuhi janji-janjimu kepada orang di luar Islam, maka ketahuilah itu bagian daripada ketakwaan, dan Allah akan cinta kepada orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini adalah permulaan surat Bara'ah, surat Taubah, yang insya Allah nanti cerita selanjutnya adalah juga penjabaran yang lebih luas lagi tentang muqaddimah tadi, bagaimana sih kisah perjanjian-perjanjian itu, bagaimana pembatalan perjanjian yang terjadi, kemudian apa yang terjadi setelah itu di kota Mekah. Insya Allah akan disebutkan di ayat-ayat selanjutnya. Ini adalah tentang surat Bara'ah atau surat At-Taubah yang punya nama banyak sekali, dan di dalamnya memang cerita tentang hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang menentang Allah dari kaum musyrikin, dan juga kemenangan yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Oleh sesaat dibanding tobat ini adalah pengangkatan derajat, pengampunan bagi orang yang bertobat secara sesungguhnya. Salah dibandingkan surat Adzab, karena memang ada hukuman yang Allah berikan. Surat Adzab namanya serem-serem. Ada surat Adzab, ada surat yang menghinakan orang-orang kafir, namanya menghinakan, khuziyah. Inilah yang bisa kami sampaikan di muqaddimah atau di awal surat Bara'ah ini. Semoga kita bisa benar-benar menjaga iman kita, dan semoga kita bisa menjadi orang yang selalu setia dengan janji dan tidak pernah melanggar janji, apalagi dengan kaum muslimin, apalagi kadang dengan orang-orang dekat dengan kita. Sebab gaya berkhianat itu sudah naudzubillah, sehingga orang dagang sudah pada ketakutan, kenapa titip modal juga hilang, pinjam duit nggak kembali, dan seterusnya. Banyak pengkhianatan yang tidak lain itu adalah karena kroposnya keimanan. Akan tapi orang yang bertakwa pantang berkhianat, dan al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim sejati adalah orang yang selalu memenuhi janji-janjinya. Ini termasuk kalau dijabarkan adalah di saat Anda bekerja di sebuah tempat, maka Anda harus sesuai dengan perjanjian Anda. Kalau janji kerja, nggak boleh Anda baca Al-Quran saat itu. Nah, korupsi kan macam-macam korupsi waktu. Tugasnya kerja di kantor, keliling jalan-jalan, nggak boleh. Itu adalah khianat sebetulnya, khianat dengan bosnya. Gajinya menjadi tidak halal lagi. Dengan orang kafir saja, ini pendidikan dari Allah. Dengan orang kafir saja nggak boleh kok kita seenaknya main pangkas, putus sebuah perjanjian, nggak diperkenankan. Bagaimana dengan sama-sama ahli la ilaha illallah, sama-sama orang yang beriman, sama-sama saudara, kadang kerabat, pengkhianatan, kebohongan, penipuan, Masya Allah. Dan itu yang menjadikan sebab hilangnya mahabbah, hilangnya cinta. Dalam hadis, tentang hadis mahabbah itu kan dikisahkan agar kita saling mencintai, kan diancam Nabi, maka jangan kamu membeli di atas jangan kamu membeli orang jangan kamu menawar yang sudah ditawar orang, jangan kamu membeli yang sudah dibeli orang, jangan kamu menipu orang di dalam urusan jual beli. Ini kan urusan mahabbah. Gara-gara pengkhianatan itu akan hilang cinta, kejujuran itu. Di dalam masalah yang sangat besar pun dicontohkan, innallaha yuhibbul muttaqin. Ini hubungannya dengan apa? Dengan orang yang menjaga perjanjiannya dengan orang kafir sekalipun, itu bagian daripada ketakwaan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ketakwaan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab.